Yang terhormat Ibu Kepala SDN Keramat 2, yaitu Ibu Haji Nung Jubaida. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru SDN Keramat 2 beserta staf TU. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif. Saya Dian Amaliana, calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini sedang menjalankan tugas untuk modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif. Acara selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru SDN Keramat 2 beserta staf. Alhamdulillah pada pagi hari ini mari kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan guru yang sangat kita cintai ini dalam rangka program Ibu Dian selaku calon guru penggerak angkatan 10 dengan kegiatan atau materi diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mudah-mudahan selalu mengikuti ajaran-ajarannya, sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon kepada Bapak dan Ibu semuanya, di sekolah kita ini saat ini ada teman kita yang sedang mengikuti CGP angkatan 10, yaitu Ibu Dian Amaliana SBD. Mohon semua programnya, mohon dukungan, mohon supportnya dari Bapak dan Ibu sekalian. Kaitan dengan diseminasi budaya positif, tentunya kita sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan, tentunya kita harus bersama-sama bergotong royong membantu mengarahkan kepada peserta didik kita apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu. Nanti hal ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Dian selaku pemateri dan beliau selaku peserta CGP angkatan 10. Mengenai diseminasi budaya positif ini adalah sesuatu yang memang harus kita arahkan kepada anak-anak, karena anak-anak didik kita butuh juga perhatian daripada kita sebagai pendidik, butuh arahan, butuh bimbingan, karena menuju masyarakat, menuju anak yang mempunyai akhlak yang baik, berakhlakul karimah, budaya positif itu tentu harus kita berikan kepada peserta didik kita, harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, karena waktu sudah siang, hal ini akan dipaparkan oleh Ibu Dian selaku pemateri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas waktunya, atas perhatiannya. Tolong ikuti sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, yuk selama 30 detik kita senyum dulu. Dan silakan berdiri. Kita senyum karena kita akan melakukan atau pemahaman positif, kita harus itu aja Pak. menggerakkan dulu apa-apa yang bersifat positif. Baik. Jangan bersenyum dulu, saya kan belum menghitung sampai 3. Nanti saya hitung 1, 2, 3 baru tersenyum selama 30 detik. Saya yang menghitung ya.
Oke, siap. Berhadapan, dilihat wajah temannya. 1, Itu aja kan Pak ya? 2, 3. Ayo ya, dia senyum. Baik, cukup. Terima kasih. Ya. Setelah tersenyum, apa rasanya? Bahagia. Bahagia. Pengen ketawa. Baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita ada kesepakatan forum diseminasi dulu. Dari saya, yang pertama adalah menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, izin saat akan keluar kelas, boleh makan, minum dengan tenang, berpakaian rapi dan sopan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan sekalian. Lina? Tidak boleh main HP. Tidak ada yang main HP katanya. Tinggal ya? Bagus ke depan sini. Tinggal ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak boleh main HP. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak boleh mengobrol. Oh, tidak boleh mengobrol katanya. Ada lagi? Baik, berarti kita fokus ke forum diskriminasi ya. Baik, yang pertama menghargai siapapun yang berbicara, menjadi pendengar yang baik, izin saat akan keluar kelas, boleh makan minum dengan tenang, berpakaian rapi dan sopan, tidak main HP dan tidak ngobrol. Sepakat rekan-rekan semuanya? Sepakat. Baik, kita sudah bersepakatan, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Sebagai pengantar di sini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Sekarang kita akan melihat konsep inti dari budaya positif. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Konsep-konsep intinya itu adalah yang pertama, disiplin positif, kedua, motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga, keyakinan sekolah, keempat, kebutuhan dasar manusia, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini budaya positif itu timbul karena adanya teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah ada 4 menurut Dr. William Glaser. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama, kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi guru mengontrol murid itu maksudnya ketika seorang guru bisa mengontrol murid, misalkan siswanya tidak boleh berkelahi, itu adalah guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif dari kita untuk siswa itu akan efektif dan bermanfaat, tapi tidak akan bertahan lama. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sebenarnya kalau kita menasihati anak, misalkan kamu harusnya tidak melakukan hal tersebut karena kamu menjadi anak yang nakal, itu anak merasa bersalah kalau gurunya menasihati seperti itu. Nah, itu ya.
titik yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya guru-guru itu memaksa murid-muridnya untuk melakukan sesuatu yang mereka sebenarnya tidak ingin lakukan. Nah ini ya Bu. Dan saya lanjut ke berikutnya. Di sini ada kata Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau kita ingin merubah sesuatu, kita harus merubahnya sedikit demi sedikit. Nah di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan stimulus kontrol. Biasanya kita menggunakan stimulus respon. Sekarang ada yang namanya stimulus kontrol, perubahan paradigma baru, yang biasanya realitasnya adalah kita sama, padahal menurut teori kontrol itu sebenarnya di kenyataan itu semua itu realitanya kita itu berbeda-beda. Sekarang keinginan ibu dengan keinginan teman-teman ibu sama atau beda? Beda. Baik. Sekarang yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami paradigma orang lain tentang dunia. Berarti akan berbeda pada sudut pandangnya. Kemudian stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua pelaku memiliki tujuan. Mau itu kelakuan yang baik atau buruk itu pasti punya tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, orang lain nggak bisa. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol model berpikirnya menang. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Biasanya kalau jadi guru, kalau anaknya nurut sama kita, saya udah memenangkan hati siswa saya. Padahal di teori kontrol yang sebenarnya adalah harusnya menang-menang, jadi seimbang. Baik, sekarang kita akan ke disiplin positif yang pertama ya. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Oke, baik. Disiplin positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang harus diterapkan oleh murid agar murid itu bisa berkembang menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Nah, dalam mewujudkan disiplin positif ini, guru yang menjadi sentral ya dari kegiatan ini, karena peranan guru akan menjadi teladan bagi murid-muridnya agar terwujud karakter yang baik tersebut. Baik, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Lili. Ya, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sampai sini, ada yang tahu apakah nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki seorang anak atau peserta didik. Contohnya adalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang contohnya pokoknya yang positif. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipi. Tepuk tangan buat Bu Pipi. Betul ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sesuatu yang dilakukan berbentuk positif, seperti jujur tadi kata Bu Pipi. Apalagi tadi Bu Pipi selain jujur? Tanggung jawab, disiplin. Baik, saya lanjut. Nah, sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang selama ini biasanya para siswa itu melakukan kegiatan positifnya karena ingin dipuji, atau karena dipaksa, atau karena takut mendapat hukuman dari gurunya. Biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah, disiplin satu ini kita akan mencoba menyadarkan anak-anak untuk keluar motivasinya dari dalam diri sendiri, bukan dari motivasi eksternal, tapi dari motivasi internal. Baik. Nah, nanti muaranya disiplin itu akan ke profil pelajar Pancasila yang 6 karakter itu, yang beriman, yang bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Siapa yang bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang termasuk pada mandiri? Bu Eni. Contoh yang masuk ke mandiri. Nilai kebajikan yang masuk ke mandiri. Misalnya percaya diri. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan buat Bu Eni. Baik, siapa lagi yang bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan yang termasuk pada kreatif? Gunung. Karakter dalam profil pelajar Pancasila yang mencerminkan pada kreatif, misalkan siswa membuat sesuatu. Seperti itu. Iya, produk seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nung. Tepuk tangan buat Bu Nung. Baik, jadi nilai-nilai kebajikan itu semuanya akan terangkum pada profil pelajar Pancasila. Baik, saya lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu tentang motivasi? Bu Eni lagi? Motivasi adalah sebuah dorongan atau dukungan yang bersifat positif. Terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Beni. Betul sekali. Motivasi adalah dorongan yang apa Bu Eni tadi? Oke. Motivasi adalah dukungan yang bersifat positif. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan apa itu motivasi? Oke, baik. Baik, kita lihat apa itu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, dari dalam dirinya sendiri dan dari luar. Siapa ya, internal dan eksternal. Siapa yang bisa membedakan yang mana internal dan yang mana eksternal? Bu Ade? Eksternal yang besar. Baik Bu, boleh. Kalau motivasi eksternal itu yang pertama dan yang kedua. Yang internal itu yang ketiga ya. Baik, betul sekali Bu Lili. Terima kasih tepuk tangan Bu Lili. Baik, mari kita lihat. Yang eksternal itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan yang kedua itu adalah mengharapkan penghargaan dari orang lain. Itu adalah bersifat eksternal ya. Yang baik adalah perilaku manusia, motivasi perilaku manusia yang nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya seperti anak kalau tidak mengerjakan tugas itu takut dihukum dikerjakan karena ingin mendapatkan pujian. Nah, untuk itu kita
kita harus memotivasi siswa itu agar tumbuhnya bukan dari eksternal, tapi dari dalam dirinya sendiri. Punya tanggung jawab sendiri, kenapa saya harus mengerjakan tugas? Karena memang itu sudah kewajiban saya, dan menghargai diri sendiri, ya. Kalau dari eksternal, saya ngerjain tugasnya biar dipuji sama bu guru, saya takut dihukum. Nah, itu merasa tidak nyaman ya kalau dihukum itu ya Bu ya. Nah, jadi kita akan menanamkan motivasinya itu adalah yang nomor 3 kepada siswa kita, motivasi internal, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, saya lanjut. Sekarang ke keyakinan sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini sudah membuat apa itu keyakinan sekolah. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya atau menambahkan tentang keyakinan sekolah atau kelas? Bu Ina. Keyakinan sekolah itu seperti peraturan yang disepakati di dalam sekolah atau di dalam kelas bersama warga yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih buat Bu Ina. Betul, tepuk tangan buat Bu Ina. Baik, jadi keyakinan sekolah itu memang kita harus buat berdasarkan kesepakatan dengan murid kita. Baik, kita lanjut. Di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan Bu Ina biasanya datangnya hanya dari guru. Kalau keyakinan dan kesepakatan itu datangnya dari dua arah, dari murid dan dari siswa. Jadi peraturan, tadinya memang peraturan, tapi kita rubah menjadi kesepakatan atau keyakinan. Baik, lanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan sekolah telah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi bersifat universal, mudah diingat oleh siswa. Jadi kalau bikin keyakinan kelas atau sekolah, kata-katanya jangan terlalu panjang, yang kira-kira mudah diingat oleh siswa. Dan kalimatnya itu yang positif, tidak negatif, kayak jangan menulis atau jangan mencoret-coret bangku. Nah, bikin kalimat positifnya itu seperti apa buat keyakinan kelasnya? Coba kalau jangan mencoret-coret bangku, kira-kira kalimat positifnya apa? Jagalah kebersihan atau keindahan kelas. Rawatlah rawatlah benda-benda yang ada di kelas, atau jagalah kebersihan dan keindahan kelas. Baik. Lanjut, ini adalah contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Di dalam kata belajar itu banyak artinya. Bisa belajar dengan fokus, bisa belajar dengan serius, bisa tidak mengganggu temannya. Yang saling menghargai itu tidak mengganggu temannya. Atau ketika belajar harus fokus, itu ya. Kemudian yang sebelahnya itu selalu bersikap positif. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah kesepakatan kelas 4B. Yang pertama, menjaga kebersihan. Kedua, disiplin dan tepat waktu. Ketiga, saling tolong menolong. 4, berkata sopan. 5, saling menghormati. Ini kata-katanya universal, artinya sama semua di seluruh dunia. Itu menjaga kebersihan itu pasti artinya sama. Baik, saya lanjut. Baik, sekarang kita ice breaking dulu biar nggak terlalu tegang. Baik, silakan maju ke depan semuanya. Silakan berdua berpasangan. Nanti saya jelaskan di depan setelah baris di sini. Ayo ibu bapak, biar nggak tegang, biar rada relax. Hadap sini Bu. Iya. Saling berhadapan. Yuk, 1, 2, 3, 4. Kurang 4. Hadapannya gini. Ngadepnya gini. Ya, berhadapan Bu, berhadapan. Sini Bu Adik, silakan. Bu Ina.
Apa mana nih? Hijau-hijau. Pengen baik. Baik. Begini ya cara mainnya. Nanti kalau saya bilang hitam berarti yang hitam yang mukul tangan yang hijau. Gini tangannya gini. Nah, ini coba tangan yang hitam. Yang hitam tangannya. Yang hitam sebelah kanan. Ya, sebelah kanan saya yang hitam ya. Yang sebelah kiri saya yang hijau. Aturannya ketika saya bilang hitam berarti hitam yang mukul, yang hijau yang menghindar. Ketika saya bilang hijau, yang hitam yang menghindar, yang hijau yang memukul. Ya, siap? Baik, mulai. Ntar dulu saya bilang. Udah siap? Tangannya siap di depan semua. Mau coba dulu? Iya, coba ya. Oke. Hijau. Udah, ya, nembak saya. Udah tidak semua. Aneh. Percobaan. Sekarang udah siap belum? Ada yang jelas saya hitam. Jangan jauh-jauh. Nah, ya begitu. Udah ya, siap sekarang? Hitam. Ya, mulai lagi. Hitam. Kenapa udah nembak saya? Saya boleh udah deh. Sekali lagi. Hijau. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih, silakan duduk kembali ke tempatnya. Bilang hitam nyusunnya demplon. Saya mah suka duduk sama berdiri gitu tuh. Lanjut. Baik, sekarang kita akan ke segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Apa saja kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas? Ini hanyalah contoh. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau di sini Bapak dan Ibu tidak tertarik dengan kesalahan kamu, tapi di sini Ibu akan menyelesaikan masalah kita bersama-sama. Contohnya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Tadi yang 5 kebutuhan dasar ini di tempat validasi tindakan yang salah. Kalimat yang biasa digunakan ketika memvalidasi siswa seperti ini, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi nanti kita kalau akan memvalidasi siswa, kita tanyakan dulu kenapa alasan dia berlaku seperti itu. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Terus apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang ini, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baik. Setelah validasi, kita akan melakukan menanyakan keyakinan. Kenapa kita menanyakan keyakinan? Karena kita sudah sepakat membuat keyakinan. Sekarang step adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Misalkan dia berbuat mengganggu temannya, sedangkan di kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya ada kata saling menghargai, maka anak akan menjawab
kesepakatan kelas yang sudah dia lamar adalah saling menghargai. Seperti itu. Ini. Sekarang kalimat-kalimatnya biasanya yang ditanyakan ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu hanya contoh-contoh. Ibu, Bapak bisa mengembangkan lagi kalimat-kalimat cara menanyakan tentang keyakinan. Baik, seorang guru itu memang harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti yang tadi kita sudah bahas dari pertama, yaitu mulai dari disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baiklah, setelah kita barusan speaking, kita akan lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Intinya semua manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Di sini ada studi kasus di mana seorang guru yang bernama Ibu Zulaiha adalah guru wali kelas 6D. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Ada beberapa laporan dari anak-anak bahwa Tommy sering sekali mengambil atau meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal ini? Baiklah teman-teman, setelah kita tadi mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, kita ke posisi kontrol restitusi. Apa yang ada pada posisi kontrol restitusi? Mari kita lihat. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga guru sebagai teman, keempat guru sebagai pemantau, dan kelima guru sebagai manajer. Kita lihat 5 posisi kontrol. Lihat, jika kita ada di bagian penghukum, maka guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Kemudian ketika kita ada di posisi pembuat rasa bersalah, kita akan berceramah mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu, atau ibu kecewa dengan sikap kamu. Itu membuat anak akan merasa bersalah. Ya. Kemudian di posisi teman, kalau di posisi teman biasanya kita suka bilang gini, ayo dong biar ibu nggak dimarahin kepala sekolah, kamu jangan kayak gitu. Itu adalah di posisi teman. Dan di posisi pemantau akan menghitung dan mengukur, kamu udah berapa kali berbuat kesalahan nih hari ini, ayo gitu. Kemudian yang manajer, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, misalnya kenapa kamu harus melakukan seperti itu? Apa alasan kamu berbuat seperti itu? Nah, itu adalah di posisi manajer. Kalau kalau kamu tidak melakukan awas ya, nah itu ada di penghukum. Nanti hasilnya anak bukannya lebih baik tapi akan memberontak. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Murid berkata, biarlah saja nanti juga marah-marah lagi. Jadi apa ya, seolah mengabaikan kalau gurunya ada di posisi penghukum. Tuh. Kemudian kalau ada di posisi pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, misalkan gitu kalimatnya. Kemudian hasilnya pasti siswa akan menyembunyikannya dan menyangkal, terus berbohong pura-pura baik.
Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid-muridnya meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Maafkan saya. Nah, pasti murid akan berkata, maafkan saya. Nah, akhirnya dampaknya muridnya akan rendah diri. Kalau di posisi teman, hasilnya nanti muridnya itu akan ketergantungan. Kemudian murid meletakkan gurunya sebagai orang yang sangat penting di dunia kalau dijadiin teman ya loh. Terus nanti murid akan berkata, saya pikir bapak ibu adalah teman saya gitu. Kemudian dampaknya kepada murid adalah lemah, muridnya tidak mandiri dan akan ketergantungan. Kemudian sebagai pemantau, nah di sini sebagai pemantau guru akan berkata kepada muridnya apa peraturannya. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau udah nggak diawasi, murid akan melakukan kesalahan yang sama. Jadi hanya kalau gurunya pemantau itu harus diawasi gurunya aja muridnya. Kalau gurunya nggak ada ya udah, berarti bebas kayak gitu. Kemudian kaitan dengan dunia, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti itu. Dampak kepada muridnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nih ya, banyak yang sering kita lakukan memberi bintang kepada siswa yang baik. Padahal ini kurang baik ya sebetulnya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Apa yang kita yakini, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, hasilnya akan menguatkan pribadi siswa tersebut. Kemudian murid akan meletakkan dirinya, bukan meletakkan guru ya di sini di terakhir ini di posisi manajer. Murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tahu itu salah dan dia akan memperbaiki kesalahan itu dari dalam dirinya sendiri. Kemudian dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Gitu Bu Ibu Bapak. Baik, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah posisi yang paling sempurna sebagai guru adalah menjadi seorang manajer yang bisa mengelola, memanage murid-muridnya. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bukan dari hanya gurunya saja, tapi bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Posisi kontrol restitusi, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Segitiga restitusi, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu pernah ada yang mendengar tentang segitiga restitusi atau dengan tidak sadar sudah menjalankan segitiga restitusi. Oke, baik. Materi kita sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ingin refleksi dari rekan-rekan semuanya. Ada yang mau memberikan refleksi untuk hari ini? Saya Bu. Oh baik Bu. Bu Lilis. Baik, bahwa pelaksanaan diseminasi penyebaran budaya positif terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu dalam menyampaikannya sudah bagus, runtut dan mudah dipahami. Kemudian perasaan saya khususnya merasa senang dan bahagia karena mendapat ilmu yang baru. Kemudian hal-hal yang saya terima hari ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat. Yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Terus mudah-mudahan apa yang saya terima hari ini bisa diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai guru, bisa menerapkan budaya positif tersebut kepada anak-anak kita. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik
Bu Lilis, terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Lilis. Saya minta refleksi dari satu orang lagi. Siapa yang akan? Nah, ya baik Bu Lilis. Hari ini perasaan saya mengikuti seminar ini sangat bahagia, senang sekali ya, karena pada hari ini banyak ilmu yang didapat, wawasan, pengetahuan ya. Kemudian untuk pembelajaran apa yang disampaikan oleh Bu Dian Amalia sangat terperinci, kemudian jelas, penyampaiannya begitu tenang, tidak membuat tegang peserta. Untuk kemudian pembelajarannya juga banyak hal mengenai tentang tadi budaya positif, kemudian restitusi ya, dan itu penting untuk diterapkan di kelas. Insya Allah untuk kedepannya saya akan menerapkannya di kelas. Terima kasih, hanya itu saja. Baik, tepuk tangan buat Bu Nung. Baik rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melakukan nanti kalau pulang sekolah ya. Itu sih, terima kasih. Silakan boleh dilanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri, kelas 4D. Menurut saya, penyelesaian yang Ibu Dian lakukan dengan berdiskusi dengan saya untuk mencari solusi dapat membuat saya menyadari kesalahan saya.